Ketersediaan air adalah masalah utama yang ada di industri. Ketersediaannya harus berkelanjutan dengan kualitas yang bagus dan kuantitas yang tercukupi. Jadi air ini harus diolah dan dipergunakan secara efisien. Di samping itu juga harus bisa didaur ulang. Dan untuk itulah kami mempunyai teknologi untuk bagaimana air tersebut bisa didaur ulang dan dipakai lagi. Jadi kami mempunyai teknologi yang akan kami bagi tiga. Yang pertama adalah secara utilitas, bahwa air yang ada sebagai intake water atau air baku dari sungai ataupun dari air tanah ataupun dari danau itu bisa kita olah dengan menggunakan water treatment plant yang lebih advance supaya proses operasinya bisa berjalan efisien dan bisa memberikan kualitas yang sekarang berkelanjutan dan disesuaikan dengan kebutuhan industri. Di samping itu juga kami ada nomor dua adalah proses water. Jadi air yang dipakai sebagai proses water itu harus kita perbaiki dan kita maintain kualitasnya supaya tidak terjadi permasalahan di dalam industri suatu pabrik seperti korosi, kerak dan biofouling ataupun mikroorganisme. Di samping itu juga nomor tiga adalah wastewater treatment plant. Air yang sudah kita pakai itu harus kita treatment lagi, kita olah lagi supaya menjadi air yang nantinya bisa kita pakai lagi ataupun reuse sehingga tidak terlalu banyak air yang dibuang ke badan sungai ataupun ke lingkungan. Jadi kualitas air yang sudah dibuang itu harus memenuhi standar daripada standar industri yang ada di Indonesia yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, sebelum kita berbicara lebih jauh terkait apa saja teknologi yang ditawarkan, tapi kalau kita melihat gambaran kondisi infrastruktur air untuk kebutuhan industri seperti apa sih Pak? Jadi gambarannya adalah kita harus mempunyai solusi terhadap hal ini. Bagaimana solusi yang kami berikan itu adalah total solusi. Jadi gambarannya adalah di dalam industri air ini harus kita olah secara benar dan tepat. Artinya dan diusahakan juga agar tidak banyak air yang terbuang dan zero waste. Nah itu yang harus kita implementasikan. Jadi solusinya adalah secara kita bagi menjadi tiga. Jadi itu adalah fasilitas. Fasilitas yang ada itu harus fasilitas yang sudah terapprove. Dan sudah terjamin secara kualitas. Jadi kami ada teknologi seperti CTBR atau cooling tower blowdown recovery. Jadi air yang keluar dari menara pendingin itu kita olah lagi, Mbak Sasa, kemudian dijadikan air umpan nantinya. Air umpan untuk industri seperti boiler ataupun menara pendingin. Kami juga ada produk yang namanya reclaim system. Jadi dengan limbah-limbah yang ada di industri tadi itu akan kita olah lagi dan kita pergunakan lagi sebagai air umpan. Jadi dengan teknologi RO yang advance. Jadi itu dari segi peralatan. Tapi dari segi chemical juga kita akan memakai chemical yang ramah lingkungan dan memberikan dampak efisiensi dan optimalisasi yang tinggi. Jadi chemical ini bekerja bukan saja untuk memecahkan masalah, tapi juga memberikan efisiensi terhadap penurunan energi, penurunan pemakaian air. Ya begitu. Yang ketiga adalah kami ada monitoring system. Kami namakan S-Sensing. Itu adalah berbasis dari IoT dan AI. Jadi secara digital. Jadi alat-alat yang ada tadi harus termonitor secara real time. Jadi penggunaannya juga kami sudah monitor dengan teknologi GPS real time dengan internet. Jadi nanti akan mengurangi kesalahan human error oleh manusia dalam pengoperasiannya. Dengan peralatan ini kita kombinasikan, kita tidak hanya bisa mengoperasikan secara optimal, tapi juga kita mendapatkan pengurangan pemakaian bahan kimia, jadi secara efisien. Jadi kemudian juga pengurangan wastewater dan pengurangan air. Berbicara soal infrastruktur air yang ada di Indonesia saat ini, bagaimana sih Pak? Apakah memang sudah mumpuni atau memang diperlukan lagi teknologi yang signifikan gitu Pak untuk membantu proses pengelolaan air di industri tanah air? Iya, terima kasih Mbak Sasa, itu pertanyaan yang bagus. Untuk
untuk pengolahan air yang ada di Indonesia dan yang ada di industri khususnya, ya memang untuk Indonesia, untuk pengolahan, untuk recycle atau reclaim itu masih sangat masih kurang. Masih terbatas gitu ya Pak? Masih terbatas. Dan untuk itu saya rasa ke depan, karena kita juga harus mengikuti WHO untuk SDG. Jadi kita juga harus memberikan kontribusi terhadap Sustainable Development Goal dari WHO. Jadi untuk itu kami Qurita, kami juga fokus untuk bagaimana industri itu bisa mengupdop teknologi kami, terutama untuk bagaimana untuk menurunkan pemakaian air, kemudian juga menurunkan limbah mereka, mengurangi limbah mereka, di samping juga menurunkan CO2. Jadi saya rasa ke depan kita harus mengedepankan dan edukasi terhadap customer bagaimana pengolahan air khususnya di industri secara benar dan tepat. Oke, tapi berbicara soal awareness, bagaimana sih kesadaran para pelaku industri Pak dalam melakukan pengolahan air dengan menggunakan infrastruktur air yang dengan berteknologi tinggi ataupun mungkin yang tepat begitu saat ini demi keberlanjutan sustainability lingkungan? Ya, sebenarnya ada beberapa customer, ada beberapa company juga yang sudah sadar sekali terhadap lingkungan dan mereka juga mau investasi ke depan untuk misalnya bagaimana mereka zero waste untuk mengurangi wastewater ataupun mereduce pemakaian air baku. Jadi kita juga harus lebih menggalakkan lagi, Bu. Jadi kita harus menggalakkan lagi dan melakukan edukasi dan training ataupun ini terhadap bagaimana pentingnya industri water treatment, khususnya industri water treatment dalam mengelola water treatment plant ataupun wastewater treatment plant yang tepat, khususnya untuk bagaimana beroperasi secara efisien, kemudian juga less manpower dengan digitalisasi dan lebih stabil dalam pengoperasian. Bagaimana dukungan pemerintah sejauh ini Pak agar para pelaku industri juga terlibat dan juga memiliki kesadaran untuk melakukan pengelolaan air secara baik dan tepat Pak? Ya, saya rasa dukungan pemerintah sangat besar, terutama untuk bagaimana berinvestasi di kawasan industri, karena itu adalah salah satu yang paling penting untuk sektor industri. Bagaimana penyediaan air yang ada di sektor industri tadi bisa secara berkesinambungan dan tidak terganggu. Karena air sendiri adalah faktor utama dari industri, dan saya rasa peran pemerintah di sini kalau tidak ada, mereka juga akan sangat susah untuk mendapatkan air baku yang dalam jumlah yang besar dan kualitas yang dan berkelanjutan, Bu.